Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitra Nadia Husain dari Program Studi Manajemen Pendidikan Islam IAIN Sultan Amai Gorontalo. Di video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang etika, moral, dan tanggung jawab keilmuan. Etika berasal dari bahasa Yunani yaitu ethos yang berarti karakter, watak, kesusilaan, atau adat kebiasaan di mana etika berhubungan erat dengan konsep individu atau kelompok sebagai alat penilai kebenaran atau evaluasi terhadap sesuatu yang telah dilakukan. Etika merupakan ilmu tentang apa yang baik, apa yang buruk, dan tentang hak dan kewajiban moral atau akhlak. Nilai mengenai benar dan salah yang dimuat suatu golongan atau masyarakat. Istilah etika sering digunakan dalam 3 perbedaan yang sangat terkait, yang berarti merupakan pola umum atau jalan hidup, yang kedua seperangkat aturan atau kode moral, 3 penyelidikan tentang jalan hidup dan aturan-aturan perilaku, atau merupakan penyidikan filosofi tentang hakikat dan dasar-dasar moral. Ia merupakan salah satu cabang filsafat, maka pengertian etika menurut filsafat adalah ilmu yang menyelidiki mana yang baik dan mana yang buruk dengan memperhatikan amal perbuatan manusia sejauh yang dapat diketahui oleh akal pikiran. Selanjutnya, etika pada umumnya diidentikan dengan moral atau moralitas. Namun, meskipun sama-sama terkait dengan baik buruk tindakan manusia, etika dan moral memiliki perbedaan pengertian. Secara singkat, jika moral lebih condong pada pengertian nilai baik dan buruk dari setiap perbuatan manusia itu sendiri, maka etika berarti ilmu yang mempelajari tentang baik dan buruk, sehingga etika tergolong dalam filsafat moral atau ilmu akhlak yang tidak lain daripada ilmu atau seni hidup atau the art of living, yang mengajarkan bagaimana cara hidup bahagia atau bagaimana memperoleh kebahagiaan. Hal ini tercermin dalam judul buku Al-Farabi Tahsil Al-Sa'adah atau Menggapai Kebahagiaan dan Al-Amiri Al-Sa'adah wa Al-Is'ad atau Kebahagiaan dan Membuat Kita Bahagia, karena mencapai kebahagiaan memang merupakan tujuan utama etika. Macam-macam etika. Yang pertama, etika deskriptif. Etika deskriptif memberikan keterangan tentang kesusilaan dan moral dalam bermacam-macam kebudayaan dan pada segala abad. Etika deskriptif sekadar melukiskan predikat-predikat serta tanggapan-tanggapan kesusilaan yang telah diterima dan digunakan. Etika ini memberikan gambaran dari gejala-gejala moral, dari norma-norma dan konsep-konsep etis. Yang kedua yakni etika normatif. Etika normatif merupakan bagian terpenting dari etika dan di bidang di mana berlangsung diskusi-diskusi yang paling menarik tentang masalah-masalah moral. Kita masuk pada pengertian ilmuwan. Seorang ilmuwan pada hakikatnya adalah manusia yang biasa berpikir dengan teratur dan teliti. Bukan saja jalan pikirannya mengalir melalui pola-pola yang teratur, namun juga segenap materi yang menjadi bahan pemikirannya dikaji dengan teliti. Seorang ilmuwan tidak menolak atau menerima sesuatu secara begitu saja, tanpa suatu pikiran yang cermat. Apa yang sering disebut ilmuwan oleh masyarakat, umumnya bukanlah ilmuwan, melainkan teknisi. Teknisi adalah seorang yang dilatih dan mempunyai tugas atau pekerjaan untuk menerapkan teknik-teknik atau prinsip-prinsip yang telah diketahui. Ia menghadapi sesuatu yang telah diketahui. Sementara itu, ilmuwan adalah seorang yang mencari tahu dan pengetahuan sifat alamiah dari realitas fisik. Ia menghadapi sesuatu tidak diketahui. Sebagai seorang ilmuwan, tentu memiliki tanggung jawab pada masyarakat. Tanggung jawab tersebut yang paling urgen adalah tanggung jawab intelektual, sosial, dan moral.
Melalui tanggung jawab keilmuan ini juga diharapkan kiranya banyak aspek-aspek emosional dari pengalaman sehari-hari yang dapat dijernihkan, bahkan diatur, serta keangkuhan dan arogansi keilmuan diatasi. Ilmu pengetahuan seharusnya terus mengalir dalam lautan luas tindakan manusia yang bertanggung jawab. Dalam hal ini, penulis akan memaparkan berbagai macam tanggung jawab yang wajib dilakukan oleh ilmuwan. Seperti berikut. Yang pertama, tanggung jawab sosial. Menurut Amsal Bahtiar, tanggung jawab keilmuan menyangkut kegiatan maupun penggunaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ini berarti ilmuwan dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi harus memperhatikan kodrat dan martabat manusia, menjaga ekosistem, bertanggung jawab pada kepentingan umum dan generasi mendatang, serta bersifat universal karena pada hakikatnya ilmu pengetahuan dan teknologi adalah untuk mengembangkan dan memperkokoh ekosistem manusia, bukan untuk menghancurkan ekosistem tersebut. Yang kedua yakni tanggung jawab moral. Dalam bidang etika, tanggung jawab seorang ilmuwan bersifat objektif, terbuka, menerima kritik, menerima pendapat orang lain, kukuh dalam pendirian yang dianggap benar dan berani mengakui kesalahan. Oleh karena itu, ilmuwan dalam melaksanakan tugas profesionalnya memiliki kode etik atau batasan-batasan yang dijadikan sebagai patokan. Kelebihan seorang ilmuwan adalah bahwa ia bisa berpikir secara teratur dan cermat, sehingga dengan kemampuan inilah ia sekaligus memiliki tanggung jawab sosial untuk memperbaiki dan meluruskan pikiran masyarakat yang keliru, kebenaran epistemologis dalam hubungan dengan tanggung jawab sosialnya. Bukan saja berfungsi sebagai jalan pikiran yang tertata secara epistemologis, namun seluruh hidup dan kehidupan ilmuwan merupakan prototipe kebenaran itu sendiri. Khusus dalam bidang etika, ilmuwan bertanggung jawab untuk mengarahkan kehidupan yang lebih objektif, terbuka, dan menerima kritik, menerima pendapat orang lain, kukuh dalam memperjuangkan kebenaran. Kalau perlu mengakui kesalahannya secara terbuka bagi masyarakat, seperti itu kiranya beberapa tanggung jawab sosial yang perlu dimiliki ilmuwan dalam mengembangkan ilmunya di masyarakat. Sekian materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.